Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Tiana dengan NIM 51111181170 akan mempresentasikan usulan penelitian dengan judul Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Untuk pembahasannya, yang pertama ada latar belakang penelitian, yang kedua ada identifikasi masalah penelitian, yang ketiga maksud dan tujuan penelitian, keempat kegunaan penelitian, kelima kerangka pemikiran, keenam metode penelitian, dan yang terakhir lokasi dan waktu penelitian. Berikut perkembangan sektor properti dan real estate pada tahun 2015 sampai 2020. Berdasarkan gambar grafik tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sektor properti dan real estate mengalami pertumbuhan dan penurunan yang berfluktuatif dari tahun 2015 sampai 2020. Pada tahun 2015, sektor ini berada di angka 4,11%. Pada tahun 2016, sektor properti dan real estate mengalami kenaikan menjadi 4,69%. Di tahun 2017, sektor ini mengalami penurunan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu dari angka 4,69% menjadi 3,6%. Di tahun 2018, posisi sektor properti dan real estate masih mengalami penurunan yang sama seperti tahun sebelumnya, yaitu di posisi 3,48%. Dan pada tahun 2019, sektor properti dan real estate berada di posisi yang cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu di angka 5,76%. Sedangkan di tahun 2020, sektor ini menurun mencapai 2,32%, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut perkembangan current ratio dan nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Di sini kita dapat mengetahui pada tahun 2015 sampai 2016 nilai rata-rata current ratio mengalami peningkatan dari 337,78% menjadi 389,53%. Namun, nilai perusahaan pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan dari 1,57 kali menjadi 1,5 kali. Pada tahun 2017, nilai rata-rata current ratio mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 389,53% menjadi 344,86%. Berbeda dengan nilai perusahaan yang mengalami kenaikan dari 1,5 kali menjadi 1,72 kali. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2019 nilai rata-rata current ratio mengalami penurunan dari 496,53% menjadi 392,63%. Berbeda dengan nilai perusahaan pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan dari 1,72 kali menjadi 2,45 kali. Selanjutnya, rata-rata debit to asset ratio dan nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Nilai rata-rata debit to asset ratio pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan dari 0,42 kali menjadi 0,4 kali. Namun, nilai perusahaan pada tahun 2015 sampai 2016 juga ikut mengalami penurunan dari 1,57 kali menjadi 1,5 kali. Pada tahun 2019 sampai 2020, nilai rata-rata debit to asset ratio mengalami peningkatan dari 0,33 kali menjadi 0,36 kali. Sama halnya dengan nilai perusahaan pada tahun tersebut mengalami peningkatan dari 0,45 kali menjadi 4,4 kali. Berikut rata-rata debt to equity ratio dan nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Pada tahun 2015 sampai 2016,
Debit to equity ratio mengalami penurunan dari 0,67 kali menjadi 0,66 kali. Namun nilai perusahaan pada tahun 2015 sampai 2016 ikut mengalami penurunan dari 1,57 kali menjadi 1,5 kali. Pada tahun 2017, debit to equity ratio mengalami peningkatan dari 0,66 kali menjadi 0,76 kali. Namun, nilai perusahaan pada tahun 2017 juga ikut mengalami kenaikan dari 1,52 kali menjadi 1,72 kali. Selanjutnya ada perkembangan return on asset dan nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Di sini pada tahun 2015 sampai 2020 ROA mengalami penurunan berturut-turut dari 4,39% menjadi min 1,27%. Namun nilai perusahaan hanya mengalami penurunan di tahun 2016, yaitu dari 1,57 kali menjadi 1,5 kali. Pada tahun 2017 sampai tahun 2020 nilai perusahaan mengalami kenaikan. Perkembangan return on equity dan nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Di sini nilai rata-rata ROE pada tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami penurunan berturut-turut dari 8,09% menjadi min 3,46%. Namun nilai perusahaan hanya mengalami penurunan di tahun 2016 yaitu dari 1,57 kali menjadi 1,5 kali. Pada tahun 2017 sampai tahun 2020 nilai perusahaan mengalami kenaikan. Yang terakhir ada rata-rata prime size dan nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Di sini nilai rata-rata PIM size mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2016 PIM size menunjukkan kenaikan, namun nilai perusahaan pada tahun 2016 mengalami penurunan. Lalu di tahun 2020 PIM size juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun nilai perusahaan mengalami kenaikan. Identifikasi masalah yang pertama, bagaimana kondisi current ratio, debit to asset ratio, debit to equity ratio, return on asset, return on equity, PIM size, dan nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh current ratio terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Yang ketiga, bagaimana pengaruh debit to asset ratio terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, bagaimana pengaruh debit to equity ratio terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, bagaimana pengaruh return on asset terhadap nilai perusahaan. Yang keenam, bagaimana pengaruh return on equity terhadap nilai perusahaan. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh PIM size terhadap nilai perusahaan. Yang kedelapan, bagaimana pengaruh current ratio, debit to asset ratio, debit to equity ratio, return on asset, return on equity, dan PIM size secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi current ratio, debit to asset ratio, debit to equity ratio, return on asset, return on equity, PIM size, dan nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh debit to asset ratio terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh debit to equity ratio terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap nilai perusahaan. Yang keenam, untuk mengetahui return on equity terhadap nilai perusahaan. Yang ketujuh, untuk mengetahui PIM size terhadap nilai perusahaan. Yang kedelapan, untuk mengetahui pengaruh current ratio, debit to asset ratio, debit to equity ratio, return on asset, return on equity,
dan PIMSIZE secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Kegunaan penelitian yang pertama bagi penulis secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis khususnya mengenai pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, dan diharapkan berguna dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dan dipelajari selama perkuliahan. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, informasi, dan pembanding di masa yang akan datang ketika akan melakukan penelitian pada bidang yang sama. Yang ketiga, bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan mengenai kondisi likuiditas, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan, sehingga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan manajerial perusahaan, guna meningkatkan nilai perusahaan dan menarik calon investor. Yang keempat, bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk para investor dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan investasi. Kerangka pemikiran. Manajemen keuangan merupakan semua kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan usaha memperoleh dana dengan biaya terendah dan dana tersebut digunakan serta dialokasikan secara efisien menurut Sutrisno 2017. Nilai perusahaan yaitu persepsi investor tentang tingkat keberhasilan suatu perusahaan, sering dikaitkan dengan harga saham, di mana semakin tinggi harga saham suatu perusahaan maka akan mencerminkan nilai perusahaan semakin meningkat menurut Harry 2017. Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diukur menggunakan price book value. Rasio price book value merupakan perbandingan antara harga saham di pasar dengan nilai buku sahamnya menurut Sutrisno 2017. Current ratio merupakan rasio membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar yang dimiliki perusahaan menurut Sutrisno 2017. Sedangkan debt to asset ratio merupakan perbandingan total hutang dengan total aset, serta rasio ini untuk memberikan gambaran seberapa besar dana perusahaan yang berasal dari hutang menurut Sutrisno 2017. Debt to equity ratio adalah perbandingan antara hutang dengan modal perusahaan menurut Sutrisno 2017. Return on asset bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan seluruh aktiva yang dimiliki. Menurut Sutrisno 2017, return on equity merupakan kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri. Laba yang dimaksud adalah laba setelah bunga dan pajak, sedangkan PIMSIZE memberikan gambaran seberapa besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dengan total aset, harga saham, dan lain-lain menurut Harry 2017. Paradigma penelitian. Berdasarkan paradigma penelitian di samping, hipotesis dalam penelitian ini adalah H1, current ratio berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. H2, debt to asset ratio berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. H3, debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. H4, return on asset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H5, return on equity berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H6, PIMSIZE berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H7, current ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, return on asset, return on equity, dan PIMSIZE secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pada subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 sampai 2020. Jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 77 perusahaan properti dan real estate. Sampel sebanyak 15 perusahaan dari 77 perusahaan yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel. Jenis data yang digunakan yaitu data panel, sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, dan pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan 2 tahap pengolahan data yaitu editing dan tabulasi. Teknik analisis data.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Lalu, estimasi model regresi data panel. Model estimasi teknik regresi data panel dapat dilakukan dengan 3 pendekatan alternatif dalam mengelola modelnya, yaitu ada common effect model, fixed effect model, dan ada random effect model. Lalu, penentuan uji model regresi data panel. Untuk mendapatkan model terbaik dari ketiga model tersebut, maka dapat dilakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Selanjutnya ada uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan terakhir uji autokorelasi. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atau tidak antara variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Maka dilakukan uji T atau uji parsial dan uji F atau uji simultan. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Menurut Ghazali dan Ratmono, tahun 2017 menjelaskan bahwa koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan varian variabel dependen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.